Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Miss Farah, Learn English with Miss Farah. Kali ini kita akan mempelajari how to introduce ourselves. Bagaimana cara memperkenalkan diri kita. Untuk beberapa orang, materi ini seems to be very basic. Tapi kita tetap harus mempelajari how to introduce ourselves properly. In case kita akan berada di situasi atau keadaan di mana kita harus memperkenalkan diri kita. Contohnya seperti di job interview, di meeting, di komunitas-komunitas baru, atau bahkan di situasi atau keadaan yang tidak pernah kita duga. Nah, maka dari itu, ayo kita belajar bersama. Bagaimana sih cara yang pertama? Pertama adalah greeting, menyapa. Ada dua cara untuk menyapa. Yang pertama dengan cara yang formal. Cara yang formal bisa dilakukan ketika kita berada di situasi yang formal, di sebuah pekerjaan, atau memang itu situasi yang memang benar-benar formal. Yang pertama bisa menggunakan hello, good afternoon, good morning, good evening, tergantung waktunya. Kemudian yang kedua dengan cara yang informal. Dengan cara informal bisa dilakukan ketika situasinya memang benar-benar informal, seperti di tempat arisan contohnya. Bisa menggunakan hello, what's up, hi, you. Nah, untuk saya pribadi, saya tidak akan pernah menggunakan yo, what's up, seperti itu. Karena itu bukan saya banget gitu. Jadi saya tidak akan menggunakan itu. Tapi silakan saja kalau memang itu cocok untuk diri kalian. Kemudian yang kedua adalah nama, memberitahukan siapa nama kita. Ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling sering kita gunakan adalah my name. My name is Farah. Kemudian bisa menggunakan this is Farah. Kemudian bisa menggunakan it is Farah. Atau ketika kita di telepon, kita bisa menggunakan this is Farah speaking. Bisa seperti itu. Nah, itu untuk nama. Kemudian yang ketiga itu adalah memberitahukan tempat tinggal kita, alamat. Ada banyak cara untuk memberitahukan alamat kita. Yang pertama, menggunakan I am from Palembang. I come from Palembang. Nah, kalau sudah menggunakan I am from, tidak perlu menggunakan come. Begitu juga sebaliknya, ketika udah menggunakan come, I come from, tidak perlu ditambahin to be, am. I come from Palembang. I'm from Palembang. Atau bisa juga menggunakan modifikasi seperti I was born in Lampung, but I grew up in Palembang. Atau I was born and raised in Palembang. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Palembang. Kemudian bisa juga menggunakan I was born in Lampung and grew up in Palembang, but now I live in Jakarta. Saya dilahirkan di Lampung, kemudian saya dibesarkan di Palembang, dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Seperti itu, bisa menggunakan banyak variasi. Atau bisa menggunakan cukup I live in Jakarta. Atau bisa menggunakan I have been living in Jakarta for 4 years. Saya sudah tinggal di Jakarta selama 4 tahun, contohnya. Nah, itu adalah tiga yang paling mendasar ketika kita memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya ini adalah pilihan. Kalian bisa menyebutkannya atau tidak, itu tambahan. Yang pertama adalah position and company. Posisinya apa dan perusahaannya di mana. Nah, contoh. I work for SMM Perguruan Cikini. I work at Tip Top Company, contohnya. Atau I work as a teacher at SMM Perguruan Cikini. Atau I work for SMM Perguruan Cikini as a teacher. Bisa juga seperti itu. Jadi banyak variasinya. Untuk work bisa menambahkan for atau at. Tidak bisa I work in SMM Perguruan Cikini. Tidak, salah. Jadi kalian bisa mengatakan I work at SMM Perguruan Cikini. Seperti itu. Nah, itu untuk pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah kualifikasi. Kualifikasi kita apa? Contohnya, kalau kita masih pelajar atau kuliah,
Contohnya bisa menggunakan I'm about to graduate from English Education Department. Atau kalau sudah lulus bisa menggunakan I have a bachelor degree. Atau I have graduated from English Education Department. Atau kalau mengambil kursus yang lain, contohnya I'm taking a cooking class. Bisa seperti itu. Itu untuk kualifikasi. Selanjutnya adalah menyatakan hobi. Kalian bisa menggunakan I really like atau cukup I like. I enjoy playing basketball. Atau bisa menggunakan I'm a big fan of basketball. Contohnya, itu kalian menyebutkan hobi kalian dengan 3 cara tadi. Selanjutnya adalah family, keluarga. Nah, ada kesalahan ketika menyebutkan berapa jumlah keluarga. Contoh menggunakan we are 7 in the family. Salah. Kita bisa menggunakan we are a family of 7. Atau menggunakan yang lain. Contohnya I am one of 5 siblings. Nah, sibling di sini ini sifatnya general, tidak menunjuk ke gender laki-laki atau perempuan. Jadi kalian bisa menyebutkan keseluruhannya dalam satu ini. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, I have 2 sisters and 2 brothers, contohnya. Atau kalau satu-satunya anak di dalam keluarga, kalian bisa menggunakan I am the only child in the family. Selanjutnya yang terakhir adalah age atau umur. Nah, ada 2 cara kalian bisa menyebutkan umur kalian. Yang pertama dengan menggunakan I am, kemudian number, tambah years, dan old. Kayak I am 17 years old, I am 25 years old, seperti itu. Atau jika kalian tidak ingin menyebutkan umur kalian secara spesifik, kalian bisa menggunakan cara I am in my early atau mid atau late plus decades. Contohnya, I am in my mid-20s. He is in his early teens. My father is in his late 50s. Contohnya seperti itu. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kita coba membuat perkenalan diri kita. Sekarang kita akan membuat kalimat. Mari kita contohkan. My name is Farah. I am 25 years old. I work as a teacher and vice principal at SMM Perguruan Cikini. I am an English graduate student. I was born in Lampung and raised in Palembang, but I now live in Jakarta. Seperti itu kalimatnya. Dari kalimat-kalimat tadi, mari kita jadikan kalimat yang lebih efektif. Contohnya seperti ini. Good morning everyone. I am Farah Salsabila and I am 25 years old English education graduate student. I was born in Lampung and raised in Palembang, but I now live in Jakarta to work as a teacher and vice principal at SMM Perguruan Cikini. Thank you. Nah, menjadi seperti itu, jadi terdengar lebih efektif dan natural. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berlatih. Silakan kalian tulis perkenalan diri kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri video ini, jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Thanks for watching. Bye!